nama saya Ruli Mustakimah, saya founder dari Tanzif Natural. Kami memulai usaha ini di 2015 dan mulai mendevelop produk Tanzif Natural di 2018 sampai dengan sekarang. Tanzif mulai memproduksi sabun natural, mulai mendevelop di tahun 2018. Jadi kita mulai mendevelop apa nih formula-formula apa yang cocok buat kulit orang Indonesia. Nah, kenapa sabun natural? Karena sabun yang ada sekarang ini pada umumnya itu adalah sabun deterjen, sabun yang memakai bahan deterjen. Itu menimbulkan banyak sekali efek-efek terhadap kulit ya, entah itu menjadi kulitnya kering, entah itu ada penyakit-penyakit kulit lainnya gitu. Dari situlah akhirnya Tanzif mulai serius untuk produksi sabun natural ini supaya apa? Supaya untuk memberikan solusi bagi teman-teman, bagi masyarakat yang memang bermasalah dengan kulitnya. Pertama, sabun natural itu unik karena apa? Karena setiap pieces, setiap potongnya itu pasti dia punya corak yang berbeda. Itu sih yang menimbulkan pada saat kita membuatnya pun itu ada excitement ya, ada. Karena apa? Karena pertama kita bikin sabun, kita pakai corak gitu loh. Kita pakai ada style, bentuknya itu berbeda-beda tiap piecesnya. Corak itu tiap beda. Itu yang membedakan. Karena kan selama ini sabun datar aja satu warna ya. Nah, ini ada coraknya dan pewarnaannya itu juga kita memakai pewarnaan alami. Jadi memakai bahan herbal itu sendiri ya. Itu yang menimbulkan buat saya sendiri lebih safe ya ketika memakai sabun natural ini. Awalnya yaitu tadi keprihatinan pertama awalnya anak dia bermasalah dengan kulit, terus kita keprihatinan terhadap banyak sekali sabun-sabun yang memakai bahan deterjen itu gitu. Di situ kayak saya sendiri kayak nggak tega gitu untuk memakai sabun tapi bahannya kok pakai bahan cuci piring gitu. Nah, disitulah saya mulai mendevelop, mulai trial, mulai membuat sabun dengan memakai bahan alami ini gitu. Nah, ternyata dari tahun 2018 sampai dengan sekarang itu tidak bisa dibilang zero komplain ya, tidak ada komplain gitu. Apalagi setelah saya mulai serius untuk mensertifikasi halal produk ini, terus ditawari untuk proses sertifikasi BPOM, untuk izin edar BPOM-nya, dan ikut berbagai pameran. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir bahwa memang sudah saatnya Tanzif serius untuk memproduksi sabun natural ini. Sukanya kalau diajak pameran dan dapat orderan. Itu pasti ya. Dukanya, nah ini mungkin buat teman-teman ya, terutama teman-teman UKM yang lain, terutama UKM perempuan ya, karena UKM perempuan itu kalau saya bilang distraksinya banyak banget gitu, entah itu ya dari lingkungan keluarga ataupun banyak ya. Kebetulan saya usaha dari 2015, saya develop Tanzif di 2018 sampai dengan sekarang. Di tahun 2018 sampai dengan sekarang, teman-teman pasti akan nanya, "Lu lagi ngerjain apa?" Dan pertanyaannya selalu sama. Saya lagi mengerjakan dan mendevelop Tanzif. Saya jualan Tanzif gitu. Di situ ternyata mulai profiling saya secara pribadi itu orang mulai mengenal gitu. Nah, ternyata Tanzif juga sama. Jadi beriringan sejalannya waktu, Tanzif naik, profiling kita sebagai founder juga naik gitu. Atau ya kita saling membackup satu sama lain gitu. Terus dan ya pasti adalah masa di mana ya izin BPOM-nya belum keluar, sedangkan usaha harus terus berjalan gitu. Tapi di situ pada akhirnya kita menemukan kekuatan lain dari bisnis ini gitu. Ternyata ada resource lain ya selain kita jualan produk gitu. Kita bisa jualan ilmu kita sebagai seorang entrepreneur gitu, atau kita bisa membuat pelatihan-pelatihan bagaimana sih membuat
sabun natural ini itu ternyata menjadi kekuatan lain dari bisnis ini gitu. Di samping itu juga akhirnya secara tidak langsung saya banyak mengedukasi terutama perempuan-perempuan mengenai kewirausahaan dan satu lagi mengenai lingkungan hidup gitu. Karena saya ingat banget waktu itu ada salah satu buyer dari Kanada, dia bilang gini, coba tolong cariin kemasan yang ramah lingkungan, jadi ketika once sabun itu jatuh ke air dia tidak membunuh biota laut dan plastiknya itu tidak membunuh penyu katanya. Karena waktu itu isu penyu makan plastik itu kan banyak, akhirnya menimbulkan penyu itu mati gitu kan. Di situ akhirnya saya berkolaborasi dengan teman saya yang memproduksi plastik tapi dari rumput laut, dan pemakaian sabunnya juga pakai bahan herbal. Nah di situ akhirnya secara tidak langsung pada saat kita membuat sabun natural ini ternyata kita sangat dekat sekali isu dengan isu lingkungan hidup gitu. Itu akhirnya kita membantu untuk supaya kualitas air, karena kan kita tahu sendiri banyak bahan deterjen itu membuat kualitas air di sekitar kita menjadi semakin tidak baik ya. Tapi dengan pemakaian sabun dengan bahan natural ini busanya itu tidak mempengaruhi kualitas air gitu, dan itu yang membuat ternyata kita bisa loh menjadi bagian dari lingkungan hidup dengan apa? Dengan memakai sabun yang sehari-hari kita pakai. Saya bergabung di Jakarta Entrepreneur itu di tahun 2017 ya. Mungkin itu pertama kali, mungkin namanya dulu saya lupa namanya dulu apa, cuman di situ pertama kali saya bergabung. Dan saya ngerasain manfaatnya banyak sekali ya. Pertama dari bagaimana kita dilatih untuk cari merek yang memang bisa dikenal orang itu. Dalam pembuatan logo juga kita dibantu waktu itu, dan juga sertifikasi halal gitu. Jadi di awal-awal memang dalam menjalankan bisnis ini Tanzip sangat terbantu dengan program dari Jakpreneur ini ya gitu. Terutama masalah perizinan. Nah pada saat 2020 itu saya ingat banget, di Mei 2020 pada saat awal-awal pandemi keluar izin edar PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga. Itu sangat membantu pada saat peredaran untuk hand sanitizer, untuk bahan-bahan desinfektan dan sabun cuci tangan itu karena malah pada saat ketika itu keluar akhirnya produk Tanzip juga bisa meluas pemakaiannya. Ya, jadi di tahun 2023 alhamdulillah Tanzip termasuk salah satu UKM di kategori Beauty and Wellness untuk UKM terbaik untuk Aku Bangga Buatan Indonesia. Nah, mungkin salah satunya ya, mungkin yang membuat Tanzip terpilih adalah karena kita komitmen untuk memakai bahan herbal Indonesia sebagai salah satu bahan herbal yang dipakai di sabun natural Tanzip ini gitu. Kedepannya saya mau 5 tahun ke depan Tanzip ini kita sudah develop ya memang di awal Tanzip ini dirancang untuk ekspor ya. Makanya kenapa ada sabun kelor, ada sabun kunyit, karena memang pada waktu itu kita komparasinya dengan sabun-sabun di luar yang memang itu sangat digemari sama konsumen di luar gitu. Jadi saya berharap di 2 tahun ke depan ekspor Tanzip sudah mulai di angka yang signifikan, karena sekarang sudah tapi belum terlalu ya. Nah di 5 tahun ke depan kita bisa masuk ke pasar-pasar retail di Indonesia dan juga marketplace di luar, karena ada beberapa marketplace yang sudah mulai penjajakan untuk Tanzip masuk. Saya punya tips sukses nih buat para pelaku wirausaha, terutama UKM perempuan. Kenapa? Karena kita sama-sama perempuan. Pertama satu, kita jangan menyerah ya. Jadi apapun yang terjadi kita fokus terhadap apa yang memang tujuan kita, itu yang pertama. Dan ketika memang kita lelah, kita cukup berhenti saja, kita cukup rehat sejenak, setelah itu kita mulai lagi. Karena itu tadi kita fokus pada tujuan kita apa,
pada saat kita membangun bisnis ini untuk apa, itu yang akan menjadi pembangkit semangat kita ke depannya. Terima kasih buat Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi usaha saya dan UKM lainnya. Senyum UMKM, bahagia kita semua.